Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangkot Sahatwa Lubis, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas perancangan elemen mesin, di mana topiknya adalah mendesain sebuah komponen dari suatu alat. Elemen mesin atau komponen yang akan dirancang adalah sebuah poros, di mana terdapat banyak sekali contoh pengaplikasiannya, terutama di berbagai jenis kendaraan, baik di motor, mobil, maupun helikopter. Untuk lebih spesifiknya, poros yang akan didesain adalah model rear axle shaft atau poros pendorong bagian belakang. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan materi ini, kita harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang saya mendesain elemen ini adalah karena penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin masih mendominasi pasar, di mana menyebabkan emisi gas karbon yang sangat besar dan terus meningkat. Bahkan negeri kita Indonesia harus mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan. Tingginya kebutuhan yang tidak diiringi dengan kemampuan negeri sendiri untuk memenuhinya memicu kebijakan ekspor tersebut. Tak lupa pula dampak bahan bakar fosil ke lingkungan yang sangat buruk. Akhirnya pada saat ini dunia mulai memberikan perhatian terhadap dampaknya. Salah satunya adalah dengan program dekarbonisasi. Tentunya setiap negara harus mengambil bagian untuk mewujudkan target tersebut. Maka dari itu tentu saja mobil listrik adalah masa depan yang dituju. Karena berbagai alasan tersebut, maka saya akan mendesain poros dari mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik DC, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energinya. Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar BBM. Hal yang paling utama adalah mobil listrik tidak menghasilkan polusi udara. Selain itu, mobil listrik juga mengurangi efek rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Dahulu, masalah utama mobil listrik adalah kurangnya tenaga yang dihasilkan, pengisian yang lambat, dan infrastrukturnya yang masih sangat minim sekali. Namun saat ini, mobil listrik sudah memiliki beberapa kelebihan seperti perawatan yang lebih mudah dan teknologi yang baterai yang semakin maju, lalu kenyamanan dalam berkendara, dan pada saat ini juga tenaga yang dihasilkan juga hampir sama dengan kendaraan pada umumnya. Namun yang masih menjadi masalah adalah harga yang masih sangat tinggi sekali. Memiliki baterai sebagai sumber energi utama merupakan dasar dari mobil listrik. Namun, saat ini yang lebih berkembang adalah penggunaan baterai dan bahan bakar minyak bersama-sama untuk menggerakkan sebuah mobil itu. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan hybrid. Secara garis besar, kita mengenal dua jenis utama dari mobil listrik, yaitu battery electric vehicle dan plug-in hybrid electric vehicle, di mana battery electric vehicle hanya mengandalkan energi yang tersimpan dalam kemasan baterai, dan berbeda dengan BEV yang hanya mengandalkan energi dari penyimpanan baterai. Kendaraan listrik berjenis plug-in hybrid electric vehicle memiliki fleksibilitas yang lebih dalam hal sumber bahan bakar. Tentu PHEV memiliki sumber energi listrik yang disimpan pada baterai, namun selain itu juga bisa dijalankan dengan menggunakan sumber energi dari pembakaran bahan bakar minyak. Selanjutnya kita akan membahas elemen poros lebih lanjut. Sebelumnya kita sudah mengenal dua teknologi mobil listrik, yaitu battery electric vehicle dan plug-in hybrid electric vehicle. Selanjutnya kita akan membahas tentang poros. Poros adalah komponen alat mekanis yang mentransmisikan gerak berputar dan daya. Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran, dan peranan seperti itu dapat dilakukan oleh poros. Secara garis besarnya, poros dibedakan menjadi: yang pertama ada poros transmisi, yang kedua ada poros spindle, dan yang ketiga ada poros gandar. Poros membawa beban-beban yang tegak lurus terhadap sumbunya. Beban-beban demikian ini menghasilkan momen lentur di dalam poros yang akan membangkitkan tegangan geser. Tegangan lentur ini merupakan tegangan normal yang dapat berupa tarik maupun tekan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenturan. Bending stress sama dengan MC per I, di mana M adalah besarnya momen lentur pada penampang, dan I adalah
momen kelembaman penampang lintang terhadap sumbu netralnya, dan C adalah jarak dari sumbu netral ke serat penampang poros yang paling luar. Pada kendaraan mobil di mana mesin berada di depan dan penggeraknya berupa roda-roda berada di belakang, maka untuk meneruskan tenaga putaran mesin ke roda-roda digunakan poros gardan atau propeller shaft, atau sering dikenal dengan istilah poros couple. Propeller shaft dipasang antara transmisi dengan gardan, dan poros gardan atau propeller shaft berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga putaran mesin dari transmisi ke diferensial atau gardan. Secara intinya, poros propeller shaft memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk memindahkan putaran, yang kedua untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga pada roda belakang, dan yang ketiga untuk menyediakan penyesuaian pada gerakan melentur karena perubahan panjang poros penggeraknya. Untuk metode penelitiannya adalah dengan mengumpulkan data primer mobil listrik, dilakukan pengujian, kemudian hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan data sekunder dari referensi. Secara umum, alur penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa gaya-gaya yang terjadi pada poros. Dan metode yang kedua adalah dengan perhitungan diameter poros untuk mencari diameter poros minimum dan maksimum yang diperlukan menggunakan shear stress theory atau gas theory berdasarkan yield strength dan safety factor-nya. Diketahui setelah kita cari massa total mobil dan pengemudi adalah seberat 3.908 kg, dan total massa roda-roda depan atau RD dan roda-roda belakang ditinjau dari pandangan samping diperoleh RD sama dengan 1.743,45 kg dan RB sebesar 2.164,5 kg. Dan poros yang dianalisa adalah poros penggerak belakang kanan di mana menerima beban terbesar dari berat kendaraan itu sendiri, yaitu sebesar 1.180 kg. Sehingga untuk mencari beban lentur yang diberikan diperoleh Fn sama dengan M dikali G, yaitu 11.572 Newton. Dan beban puntir yang diterima poros adalah diperoleh Fr sama dengan 10.414 Newton. Setelah kita peroleh beban lentur dan beban puntir, kita dapat menghitung torsinya. Dan torsi yang terjadi pada poros adalah sebesar 1851,76 Nm. Uji tarik terhadap material poros tersebut dengan menggunakan alat uji tarik Hung TA9501 didapatkan yield strength sebesar 622,46 Newton per mm kuadrat dan tensile strength sebesar 649,21 Newton per mm kuadrat. Dari nilai yield strength ini, jenis material poros ini dikategorikan termasuk bahan ulet atau ductile. Hasil analisa dengan menggunakan software yang dilakukan didapatkan safety factor sebesar 5,48. Dan jika poros ini diberikan kombinasi dua momen, yaitu tegangan lentur dan puntir, yang kemudian poros harus didesain berdasarkan dua momen tersebut secara terus-menerus. Dan beberapa teori disarankan untuk menghitung kegagalan elastis materialnya. Ada dua teori dalam memecahkan masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan teori tegangan maksimum atau maksimum shear stress theory atau gas theory yang digunakan untuk material-material ulet atau ductile material seperti mild steel, dan teori tegangan normal maksimum atau maksimum normal stress theory yang digunakan untuk material-material getas seperti cast iron. Untuk itu, rumus perhitungan diameter penampang poros yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus tegangan geser maksimum dan menggunakan rumus untuk mencari diameter minimumnya. Selanjutnya, kita akan menghitung parameter untuk mencari diameternya. Jadi, dengan data-data yang sudah diketahui, maka kita dapat mencari perhitungan tegangan geser yang diizinkan dengan rumus yield strength per safety factor. Dan perhitungan diameternya pun dapat diselesaikan, yang nantinya diperoleh diameter minimum, artinya kita harus menentukan diameter yang lebih besar dari yang telah diperoleh dengan rumus atau dengan teoritis. Setelah melakukan perhitungan, maka untuk lebih mudah melihat hasilnya, saya sajikan melalui grafik. Terlihat dari grafik perbandingan diameter dan safety factor
bahwa nilai diameter akan semakin besar apabila faktor keamanannya kita tingkatkan. Dan dari grafik perbandingan tegangan geser dengan safety factor, terlihat bahwa dengan faktor keamanan yang besar, tegangan geser juga akan berkurang, yang artinya akan jauh lebih aman apabila nilai tegangan geser semakin kecil. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah material poros yang memiliki yield strength sebesar 622,46 MPa akan mampu menahan beban normal sebesar 11.572 Newton, beban geser sebesar 10.414 Newton, dan torsi sebesar 1.851 Newton meter. Dengan safety factor 12, diperoleh diameter sebesar 56,65 mm, dan jika safety factor yang kita terapkan adalah sebesar 16, diperoleh diameter sebesar 62,35 mm. Dengan menggunakan maksimum shear stress theory atau gas theory pada diameter minimum, tegangan yang terjadi sebesar 51,87 Newton per mm kuadrat, sedangkan pada diameter maksimum tegangan yang terjadi sebesar 38,9 Newton per mm kuadrat. Berikut adalah pemodelan desain poros rear axle shaft-nya. Yang pertama adalah sketch kasarnya, masih menggunakan pensil. Dan yang kedua adalah pemodelan untuk gambar 3 dimensinya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.